salah satu berita terbaru ataupun info yang saya ingin sampaikan, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, bocorkan 6 langkah Republik Indonesia untuk jadi negara maju pada tahun 2045, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun guys, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada Anda yang tengah menonton guys. Oke guys, hari ini saya akan lanjutkan kepada video reaction dan ini merupakan salah satu pengetahuan juga, antara satu ilmu dan juga manfaat yang patut saya kongsikan kepada Anda berkenaan tentang negara Indonesia, yaitu Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani. Dengan tajuk dan judulnya, Sri Mulyani bocorkan 6 langkah Republik Indonesia untuk jadi negara maju tahun 2045 guys. Jadi guys, ini adalah merupakan video daripada channel, yaitu channel Perspektif guys. Jadi guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini, berikan sokongan dan juga dukungan disebabkan banyak perkara-perkara ataupun manfaat info yang disampaikan berkenaan tentang pembangunan ekonomi, politik dan sebagainya daripada negara Indonesia. Jadi guys, tanpa membasa-basi, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Ayo guys, jom. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Sri Mulyani beberkan 6 langkah RI jadi negara maju 2045. Jadi negara maju 2045 guys. Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani mengungkapkan beberapa persyaratan agar Indonesia bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi atau high income country atau negara maju. Bisa menjadi negara maju guys. Membeberkan 6 langkah perbaikan untuk membawa Indonesia maju pada 2045. Salah satunya mengenai kualitas ketersediaan infrastruktur yang baik. Infrastruktur. Jika dirinci 6 hal tersebut mencakup peningkatan di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia atau SDM, teknologi, birokrasi pemerintah, tata ruang wilayah dan sumber daya ekonomi dan keuangan. Betul guys. Antara menjadi punca utama untuk menjadi negara Indonesia, kita perlu mempunyai satu ekonomi ataupun keuangan ataupun uang yang sangat stabil bagi mengukuhkan berbagai sektor ekonomi yang berada di Indonesia. Itu salah satu faktor yang patut kita tahu dan menahu tentang bagaimana negara Indonesia itu menjadi salah sebuah negara yang akan maju guys. Dari segi infrastruktur, menurut Ani, Indonesia perlu membangun infrastruktur yang layak, mulai dari infrastruktur dasar seperti sanitasi, penyediaan air hingga yang menciptakan konektivitas dan mendukung mobilitas serta produktivitas. Infrastruktur guys. Kemudian dari segi SDM, negara harus mampu membangun manusianya dan menjamin agar mereka mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendidikan. Untuk menciptakan SDM Indonesia yang unggul, produktif, sehat, dan kreatif. Betul guys. Salah satunya ialah untuk maju ke hadapan, pastinya pendidikan, sistem pendidikan itu sangat-sangat penting kepada rakyatnya itu sendiri guys. Betul, sangat-sangat tepat. Dari sisi teknologi, negara harus mampu menjamin pengadaan inovasi teknologi yang berperan penting untuk menjawab tantangan industri ke depan. Teknologi guys. Selanjutnya, kata Ani, pembangunan birokrasi juga diperlukan guna memperbaiki kualitas pelayanan dan efisiensi proses bisnis. Betul. Selanjutnya, Ani mengatakan negara juga harus menjaga tata ruang serta bagaimana mengelola sumber daya ekonomi keuangan secara akuntabel, profesional, dan terpercaya. Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan memiliki peran penting karena instansi tersebut bertugas sebagai bendahara negara. Negara harus mampu meningkatkan sumber daya ekonomi dan keuangan. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sehat menjadi kunci kesuksesan target Indonesia menjadi negara maju di 2045. Menjadi salah satu kunci guys. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan sektor keuangan yang makin maju. Ya betul. Stabilitas ekonomi baik pada skala makro maupun pada level mikro. Stabilitas politik dan juga peraturan hukum yang ditegakkan secara konsisten juga menjadi persyaratan utama. Iya. Menurut Ani, Indonesia perlu untuk terus mencapai tujuan-tujuan
tersebut. Ani menyebutkan indikator telah dibuat dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, persentase penduduk yang miskin. Ani juga menegaskan semua capaian Indonesia yang didapatkan sebelum pandemi yang sebagian telah mengalami setback harus segera dipulihkan. Ya, betul-betul guys. Sri Mulyani melanjutkan dengan Salah satu cabaran kita pada masa kini ialah cabaran pandemik. Jadi apabila berlakunya pandemik, pastinya akan ada beberapa perkara terbantut ataupun menghalang kita daripada meneruskan operasi ataupun meningkatkan sektor ekonomi. Tetapi walau bagaimanapun, pastinya ada pelan pemulihan daripada negara Indonesia untuk menjadikan negara Indonesia itu sentiasa stable ataupun sentiasa mengukuhkan lagi ekonomi mereka itu sendiri guys. Jadi ini merupakan salah satu benda yang pastinya menjadi ikutan kepada negara tetangga, terutamanya negara Malaysia, untuk menjadi salah satu contoh bagaimana Indonesia terus-menerus maju ke hadapan dengan plan-plan yang telah digaris pandu oleh yaitu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia guys. berbagai perhitungan dari sisi demografi maupun ekonomi. Ya. Indonesia akan memiliki populasi sebanyak 318 juta penduduk yang didominasi oleh kelompok muda. Indonesia akan memiliki penduduk yang tidak hanya muda tetapi juga produktif, yang sebagian besar atau 73% tinggal di perkotaan sebagai kelas menengah. Apabila Indonesia bisa maju terus, maka Indonesia akan menjadi negara dengan ukuran ekonomi yang sangat besar. Wow. Bahkan diperkirakan Indonesia bisa masuk di dalam 5 besar dunia dengan pendapatan per kapita mencapai 23.000 US dollar. 23.000 US dollar menempatkan negara Indonesia 5 terbaik dalam sektor ekonomi guys. Satu benda yang pencapaian yang sangat luar biasa guys. Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang pada taraf negara berpendapatan menengah. Namun jika dilihat dari grafik perkembangannya, pertumbuhan income per kapita Indonesia, ada suatu tren yang menunjukkan peningkatan menuju negara middle upper income country. Ini adalah graf pendapatan daripada negara Indonesia guys. Kalau kita nampak, ya sudah semakin menunjukkan, graf ini semakin menunjukkan levelnya tuh semakin meningkatnya pendapatan ekonomi negara Indonesia guys. Oke? Namun dia mengingatkan bahwa hal ini tidak bisa serta-merta menjadi jaminan bagi Indonesia akan secara mudah naik kelas sebagai negara berpendapatan tinggi. Guys, Sebab banyak negara-negara yang sudah mencapai middle income country selama beberapa dekade, namun sampai sekarang mereka masih tetap di sana. Mewujudkan Indonesia pada tahun 2045 merupakan langkah pemerintah dalam membangun Indonesia untuk menjadi megatrend dunia yang semakin syarat akan persaingan yang sangat mega trading ekonomi dunia guys. ketat. Menurut Profesor Bambang, megatrend pada 2045 adalah meliputi demografi global, urbanisasi dunia, peranan emerging economics, perdagangan internasional, keuangan internasional, dominasi kelas menengah, persaingan sumber daya alam, teknologi, perubahan iklim, dan perubahan geopolitik. Dengan mencermati megatrend global tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjadi developed country dengan sektor industri sebagai penggerak utama ekonominya. Indonesia mampu keluar dari middle income trap atau menjadi negara maju pada 2034 dengan PDB per kapita 13.000 US dollar. 2034 guys, negara Indonesia mampu keluar daripada kepompong, maksudnya dapat meningkatkan lagi sektor ekonomi hasil daripada apa yang telah dirancangkan guys. Satu pencapaian yang ya memang satu benda yang harus kita contohi lah guys ya. Dan terus meningkat hingga mencapai 29.000 US dollar pada 2045. 2045. Untuk itu ekonomi Indonesia perlu tumbuh dengan laju rata-rata 6,4% dalam periode 2017-2045. Dan diharapkan kontribusi PDB sektor industri manufaktur terus meningkat mencapai 32% di tahun 2045. 2045 guys ya. Terbaik Ibu Sri Mulyani guys, Menteri Keuangan Indonesia. Oke guys, nah demikianlah sebentar tadi video terbitan daripada channel Perspektif guys, di mana kita melihat beberapa plan ataupun 6 langkah Republik Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 guys. Jadi apa yang kita nampak, hasil plan yang telah dirancang ya di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi yang diamanahkan kepada Ibu Sri Mulyani yaitu Menteri Keuangan Indonesia. Maksudnya apa yang kita nampak, yang saya beranggapan bahwa Indonesia bakal menjadi salah sebuah negara yang mempunyai kedudukan ekonomi besar, kuasa sehinggalah pada tahun 2045 guys. Jadi apa yang dikatakan oleh admin dengan fakta-fakta, dengan graf yang ada,
dengan satu benda yang kita nampak bahwa Indonesia pada hari ini guys sudah semakin maju ke hadapan. Jadi apa yang kita nampak, saya boleh katakan bahawa Indonesia ni boleh jadikan sebagai salah satu contoh yang terbaik, yang paling dekat daripada negara jiran tetangga kita, iaitu daripada Malaysia, negara angkol guys, supaya kita dapat sama-sama menyaksikan bahawa Malaysia mampu menjadi satu, orang kata, nampak Indonesia ni satu langkah supaya kita dapat maju bersama-sama. Itu yang saya harapkan daripada negara Malaysia dan juga negara Indonesia. Pastinya guys, Indonesia mampu menjadi sebuah negara yang mempunyai kedudukan ataupun pencapaian luar biasa dalam sektor ekonomi. Jadi guys, itu adalah 6 langkah Republik Indonesia untuk jadi negara maju pada tahun 2045. So guys, apa tanggapan anda? Anda boleh bubuh di ruangan komentar. Jangan lupa kita akan sesama berbagi maklumat, dan anggaplah video kita pada kali ini sebagai salah satu percambahan ataupun daya wawasan kita dalam kita meningkatkan ilmu pengetahuan, terutamanya dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosialisme dan sebagainya guys. Jadi guys, itu saja daripada Angkal. Mohon maaf guys kalau ada beberapa perkara ataupun kata-kata yang mungkin kurang tepat dan sebagainya. Anda boleh teruskan kepada channel Perspektif untuk kita sama-sama lihat bagaimana ataupun info yang disampaikan daripada video yang telah disajikan guys. Jadi guys, itu sahaja daripada Angkal. So guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang dengan info-info yang akan datang ataupun apa sahaja perkara-perkara yang menarik tentang Indonesia sebagai salah satu pengetahuan dan juga mempersatukan di antara Malaysia dan juga negara Indonesia. So guys, itu sahaja daripada Angkal. Thanks for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.